Selamat datang di Jalan Demokrasi. Jalan Demokrasi sebagai platform bagi kita untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu demokrasi dan isu-isu ketatanegaraan yang sedang berkembang saat ini. Bersama saya, Aldo Ibrahim, dan kali ini kita ditemani lagi oleh Pak Galang Taufani. Beliau adalah peneliti dari Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat siang Pak Galang. Selamat siang Aldo, sehat selalu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Pak Galang. Ya. Ya, jadi edisi diskusi kali ini kita akan membahas terkait dengan kondisi demokrasi di tengah pandemi, tantangan demokrasi di tengah pandemi sekarang ini Pak Galang. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan demokrasi, maka saya ambil pendapat dari Leonardo Merlino yang menyatakan bahwa demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi yang baik, yaitu struktur kelembagaan yang stabil yang mewujudkan kebebasan dan kesetaraan warga negara melalui fungsi lembaga dan mekanisme yang sah. Jadi memang menurut pendapat Leonardo ini yang menyatakan bahwa nafas atau fundament yang kokoh dalam negara demokrasi itu adalah kebebasan dan kesetaraan kalau kita lihat dari pendapat Leonardo tersebut secara sederhana. Nah, lalu ketika tujuan dari demokrasi atau asas dari demokrasi itu kebebasan dan kesetaraan, hal itu mengalami tantangan di tengah pandemi COVID-19 ini yang memang sudah hampir kurang lebih 5 bulan menyerang berbagai negara COVID-19 ini. COVID-19 ini sebenarnya sudah menyerang hampir kurang lebih 3 juta umat manusia di seluruh penjuru dunia menurut data dari berbagai sumber. Nah, ini menarik ketika demokrasi itu mengalami tantangannya di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak. Jadi, misalnya di negara maju, katakanlah seperti Amerika, itu sangat kewalahan menghadapi pandemi COVID-19 ini, Pak. Padahal kita tahu sendiri bahwa Amerika itu adalah sebagai negara yang sangat getol mengkampanyekan demokrasi. Ya. Tapi nyatanya juga kewalahan menghadapi demokrasi ini. Bahkan kemarin ketika salah satu pemimpin di negara bagian di Amerika itu menerapkan kebijakan lockdown, itu warga di negara bagian tersebut mengalami ketidakpuasan atas kebijakan lockdown tersebut, sehingga banyak aksi demonstrasi yang menuntut adanya kebebasan, karena kita tahu sendiri bahwa lockdown itu akan menghambat kebebasan setiap manusia. Nah, lalu kita masuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri sebenarnya pemerintah pun juga sedikit kewalahan menghadapi COVID-19. Itu dapat ditandai dengan banyaknya korban, seperti korban yang terdampak virus, terus ada korban yang meninggal akibat virus itu sampai ribuan menurut data sejauh ini, Pak. Nah, di negara-negara demokrasi seperti sekarang ini itu mengalami tantangan yang begitu luar biasa, Pak. Negara tersebut menghadapi COVID-19 ini. Nah, menurut pandangan dari Pak Galang, bagaimana sebenarnya wajah demokrasi khususnya di Indonesia terkait dengan kasus pandemi COVID-19 ini, Pak? Menurut Pak Galang seperti apa? Ya, terima kasih Aldo. Memang menarik sekali membicarakan tantangan yang muncul dalam konteks sosiologis yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan pandemi. Barangkali saya akan boleh sampaikan ya, saya menarik sekali apa yang disampaikan Yuval Noah Harari ketika pandemi datang itu. Dia mengatakan memang akan ada satu era. Dia menjelaskan menarik itu, yang saya suka adalah bahwa sebetulnya kita ini sekarang sudah tidak lagi hidup dalam kondisi yang normal.
orang normal artinya kalau normal itu dia bisa beraktivitas biasa, nyaman dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau tidak normal itu berarti dia sudah tidak lagi biasa. Dia mungkin ada tertekan atau mungkin dia sedang sakit. Saya mengibaratkan kondisi sosial yang terjadi pada saat ini adalah kalau saya ibaratkan misalnya demokrasi. Ya kalau misalnya era normal itu adalah demokrasi, maka pada saat hari-hari ini demokrasi begitu juga itu sedang diuji dengan datangnya pandemi yang ada pada saat ini. Kenapa demikian gitu ya? Barangkali hari-hari ini muncul satu semacam gegap itu yang terjadi di belahan dunia manapun dan bahkan mulai berlakunya sebuah semacam satu gerakan politik tertentu, baik itu melalui pemerintahan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara, baik itu secara domestik maupun internasional. Misalnya demokrasi yang kita menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, misalnya kesamaan, misalnya dari yang seperti sampaikan barangkali orang tidak mau lagi atau tidak barangkali mulai mengindahkan prinsip-prinsip dasar yang misalnya yang ada dalam demokrasi. Hal ini karena mungkin tekanan-tekanan yang muncul di dalam era demokrasi, era pandemi ini misalnya. Saya sering sekali mengutip dalam beberapa diskusi, kita pernah mendengar tindakan misalnya yang dilakukan oleh Amerika beberapa waktu lalu misalnya. Ada satu perusahaan, kalau nggak salah saya lupa di Thailand atau di Filipina, Thailand mungkin ya. Itu adalah satu perusahaan yang memang mungkin saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Memang perusahaan ini punya relasi kuat dengan Amerika. Dia itu memang memproduksi APD dulu, APD ya tahu ya APD kita sering mengenal itu. Ya seharusnya perusahaan itu harus mengekspor ke Jerman. Nah, tetapi di tengah jalan tiba-tiba saat APD itu mau diekspor ke Jerman, tiba-tiba APD itu Donald Trump langsung membuat kebijakan supaya APD yang mau diekspor. Saya tidak tahu secara politik ada tindakan seperti apa yang kemudian menginsist atau memaksa perusahaan Amerika tersebut tidak mengirimkan APD itu ke Jerman tapi langsung ke Amerika karena permintaan langsung dari Donald Trump. Ini menarik sekali sebetulnya. Satu indikasi ini sebetulnya mengingatkan pada kita semua bahwa sebetulnya ada ketidakstabilan sistem di tataran internasional. Kalau kita lihat bahwa ada yang nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai rule of law yang selama ini kita jaga dalam kehidupan bernegara secara internasional, yang dulu itu sangat kita hormati, tapi pasca datangnya era pandemi ini justru yang muncul adalah berbeda. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Ini satu kasus ya, ini terjadi. Maka waktu itu kalau dilihat gitu, Angela Merkel itu marah besar itu dengan apa yang dilakukan oleh Amerika di Jerman dan di kolom-kolom majalah dan di harian-harian yang ada di Jerman itu dikatakan sebagai sabotase. Jerman dalam press release-nya barangkali mengatakan sabotase besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika. Saya tidak mengatakan ini memang barangkali mungkin inilah yang kalau kita mau mengeksplor lebih jauh apa yang dipikirkan oleh Amerika, barangkali memang ini adalah satu tindakan yang harus mereka lakukan karena ada satu kondisi yang tidak normal tadi barangkali. Sistem baru, tatanan baru yang seharusnya dihormati, mereka rela untuk mengindahkan atau mengesampingkan atas nama tadi. Karena Amerika mengalami masalah besar soal kesehatan, ancaman-ancaman yang muncul daripada coronavirus tadi. Itu satu hal yang menarik. Jadi ketidaknormalan yang disebabkan oleh pandemi itu barangkali merubah banyak hal ya. Terutama aspek-aspek sosiologis misalnya yang bisa kita lihat atas nama perlindungan kesehatan
barangkali sekarang itu ada lagi banyak muncul, misalnya di Indonesia dalam satu kasus muncul peraturan perundang-undangan mengganti peraturan pemerintah mengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. Itu barangkali menjadi hal yang sangat menarik untuk kita kupas dan kita dalami gitu. Dan muncul kebijakan-kebijakan yang lainnya yang sebenarnya bahkan kalau kita lihat aturannya bersifat otoritaris. Nah, tapi memang kadang-kadang negara kalau ditanya gitu, mereka seringkali mengatakan bahwa ini tidak lain dan tidak bukan merupakan hal-hal yang harus diambil, langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka untuk melindungi apa yang disebut dengan hak hidup masyarakat itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita gitu lah. Bagaimana yang menjadi diskusi kita pada siang hari, bagaimana sebenarnya negara harus mampu mengakomodasi satu kebijakan-kebijakan yang strategis ya, yang tidak boleh mengesampingkan aspek-aspek demokratik. Karena ini menjadi penting. Misalnya hal-hal yang prinsipil yang mendasar saja itu ya. Misalnya dalam demokrasi itu berlaku hal-hal yang sifatnya pemisah dalam aspek pemisahan kekuasaan. Misalnya kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan itu di Perpu nomor 1 tahun 2020 misalnya di situ yang sekarang sudah menjadi undang-undang disahkan oleh DPR itu dikatakan bahwa negara itu diberikan satu privilege khusus untuk membuat satu kebijakan yang mana negara itu tidak dapat dituntut apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan kebijakan. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji. Apakah sebetulnya dengan adanya pandemi ini kemudian justru memicu atau munculnya tindakan-tindakan yang sifatnya demokratis seperti ini gitu. Oke, baik. Gitu. Nah, tadi menyinggung terkait dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 ya, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi. Jadi memang dalam kondisi pandemi seperti ini kan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat atau eksekutif itu cenderung memiliki banyak kan privilege tersendiri ya. Nah, termasuk membuat aturan yang bersifat diskresi ya, begitu Pak. Aturan-aturan negara dapat memasuki ranah-ranah privat sekalipun gitu Pak di tengah pandemi seperti ini. Nah, lalu muncul kebijakan-kebijakan seperti tadi disebutkan Mbak Galang, Perpu nomor 1 tahun 2020 itu jelas pemerintah dalam mengatasi masalahnya salah satunya pemerintah tidak dapat dituntut di pengadilan. Nah, hal-hal semacam itu apakah demokrasi ini di tengah pandemi Indonesia ini itu telah bergeser Pak dari demokrasi ke otoritarianisme Pak? Apakah seperti itu Pak gambaran demokrasi sekarang ini? Ya, banyak teori-teori dalam demokrasi itu menjelaskan ada beberapa istilah. Misalnya ada istilah yang disebut dengan illiberal demokrasi, demokrasi yang tidak liberal. Ada yang mengatakan istilah yang disebut dengan otoritarianisme. Ya, jadi banyak sekali istilah yang kita jelaskan untuk mengetahui situasi seperti ini gitu. Nah, tapi yang jelas ini ya indikator kalau kita bicara secara konstitusional, indikator demokrasi itu kan bisa kita lihat apa dari adanya satu kebijakan yang sifatnya adalah memenuhi prinsip-prinsip satu kedaulatan rakyat, tidak mengganggu konsep kedaulatan rakyat. Yaitu apa? Yaitu bisa kita lihat bahwa undang-undang itu ada pertanggungjawabannya, ada transparansinya, ada akuntabilitasnya. Nah, semua kebijakan itu adalah itu kenapa muncul konsepsi seperti itu, termasuk konsepsi-konsepsi yang disebut dengan kebijakan publik. Itu tidak lain supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat negara itu bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ya.
ini merupakan perwujudan dari apa yang disebut dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kalau misalnya disebut konsep demokrasi itu seperti itu, prinsipnya seperti itu. Dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi kita, detail perlindungan hak asasi manusia itu ada dalam pasal 28. Ya, nanti konsepsi lebih lanjutnya, lebih detailnya lagi ada undang-undang tentang hak asasi manusia, ada banyak sekali. Nah, kalau kita lihat yang terjadi pada saat ini itu barangkali mungkin saya tidak mengatakan kita ini tidak demokratis lagi. Kita hanya bergeser saja. Nah, demokrasi kita itu tidak mulai bergeser ke arah yang disebut dengan otoritarianisme tadi. Karena munculnya konsepsi-konsepsi penguatan terhadap kekuasaan eksekutif misalnya. Ya, kalau kita lihat sebetulnya eksekutif dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 itu diberikan beberapa privilege yang sangat khusus. Misalnya bahkan sebelum ada masalah dengan disahkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 dulu, bahkan pemerintah itu diberikan satu privilege khusus untuk membuat peraturan pemerintah yang posisinya itu sangat tinggi sekali, bahkan bisa mengoreksi undang-undang misalnya, yang walaupun itu pada akhir-akhirnya misalnya bisa dikoreksi. Tapi begini, memang inilah yang disebut dengan tantangan-tantangan demokratis di era pandemi itu. Memang barangkali inilah yang memaksa banyak negara melakukan tindakan-tindakan tadi yang bertentangan justru dengan ciri mereka, yaitu sebenarnya demokrasi. Misalnya di Amerika saja yang menganut konsepsi demokrasi, hari-hari ini kita bisa melihat justru muncul banyak sekali problem. Trump yang seharusnya mampu menggerakkan fungsi eksekutif dengan baik dalam rangka untuk menyelesaikan masalah COVID, lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya privat, sentimental, berkaitan dengan berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di negara gitu. Misalnya dia lebih tidak mengakomodasi perdebatan bagaimana menyelesaikan solusi terhadap penyelesaian COVID-19, tapi lebih membahas musuh-musuh politiknya dan seterusnya. Ini jadi begitu juga dengan Bolsonaro. Bagi Amerika bahkan sudah mulai muncul ketidakpercayaan terhadap WHO. Jadi misalnya kalau ada pendapat yang berbeda dengan Amerika, dia lebih suka untuk meng-counter dengan cara keluar dari WHO. Begitu juga dengan Brazil dan seterusnya. Jadi hari-hari ini dan sebetulnya dalam kasus Indonesia saya menggawa itu penguatan kelembagaan di salah satu cabang kekuasaan misalnya yang seharusnya representasi demokrasi itu bisa diwujudkan dalam misalnya pemisahan kekuasaan yang bisa melaksanakan fungsi check and balances dengan baik, dan kemudian itu dirubah dengan memberikan kewenangan khususnya yang sangat sentral kepada eksekutif di masa pandemi khususnya. Responnya itu saya kira ini menjadi problem tersendiri yang harus diselesaikan. Oke, baik Pak. Tadi ketika menyinggung prinsip-prinsip demokrasi ya Pak, ada kedaulatan rakyat, ada perlindungan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, Pak Galang melihat Perpu nomor 1 tahun 2020 itu apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pak? Ya banyak hal-hal yang, jadi gini, banyak hal yang memang belum konsisten dengan itu. Ya, privilege kemudian seperti yang saya sampaikan lebih mengutamakan tadi ya. Jadi kalau kita lihat yang menurut saya yang lebih patut kita berikan konsentrasi itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa konsisten untuk melindungi diri di dalam era pandemi itu. Sebetulnya kalau kita melihat ya, masyarakat itu memiliki problem-problem yang cukup rumit ya ketika mengalami fase pandemi ini. Satu misalnya berkaitan dengan hak hidup mereka, dan yang kedua itu berkaitan dengan hak ekonomi mereka. Ketika hak hidup mereka itu dibatasi ya,
hak hidup mereka itu tidak dibatasi, misalnya membuat kebijakan terus kemudian pelonggaran seterusnya, tentu negara punya pertimbangan supaya pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat dan seterusnya. Tapi memang ini ada tantangan tersendiri bahwa sebetulnya masyarakat itu punya ancaman yang disebut dengan masalah hak hidup. Kita bisa lihat ya, bagaimana grafik yang cukup meningkat dan sebetulnya masalah-masalah yang sebetulnya berkaitan dengan pandemi ini belum cukup tuntas. Berbeda dengan negara lain yang menyelesaikan masalah kesehatan dulu baru meng-counterback dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Indonesia hari-hari ini memang agak cukup kesulitan karena saya tidak tahu, pertimbangannya mungkin banyak sekali karena ada problem jumlah penduduk dan seterusnya. Kita belum sampai selesai meng-counter masalah, kita belum selesai menyelesaikan masalah kesehatan, tapi langsung membuka keran dengan konsep new normal dan seterusnya. Kita lihat, tapi cukup pertumbuhan ekonomi cukup meningkat, tapi ternyata jumlah diimbangi dengan jumlah peningkatan yang cukup meningkat lagi juga. Jadi, tapi nggak tahu ini ke depan bagaimana, karena kemarin itu juga info yang terakhir kita lihat bahwa Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kita akan menghadapi ancaman resesi juga. Nah, ini menjadi problem bahwa kita ini punya masalah ekonomi dengan 5 juta orang itu akan menghadapi pengangguran. Kemudian kita juga punya masalah kesehatan. Nah, apakah sebetulnya ini adalah kekeliruan dalam membuat kebijakan dan seterusnya? Yang saya lihat dan saya rasakan sebetulnya ada kontur politik yang sebetulnya cukup asimetris dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita miliki, gitu. Bahwa sebetulnya itu konsep kedaulatan rakyat yang sebetulnya harusnya bisa dijaga dengan baik, justru yang kita lihat kebijakan-kebijakan ini lebih mementingkan aspek-aspek golongan-golongan tertentu saja, misalnya dalam dan banyak sekali yang kita rasakan. Tapi memang saya kira Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ini penting ya, supaya karena ya kenapa toh satu undang-undang lahir itu harus konsisten dengan demokrasi, supaya pemerintah itu tidak ugal-ugalan dalam membuat kebijakan, supaya negara itu bertanggung jawab, kemudian kebijakannya transparan, ya, bisa dipertanggungjawabkan dan penuh dengan integritas, bukan terus sejak awal membingkai dan melindungi segala macam kebijakannya tidak bisa dituntut atau tidak bisa dipersoalkan secara hukum misalnya. Ini yang sangat keliru dan berlindung atas nama pandemi di era yang tidak normal. Ya wajar saja kalau negara-negara itu mungkin, bahkan kalau sekarang kalau kita bicara demokratis itu mungkin ada yang memperdebatkan aspek relativitas dan universalitasnya, misalnya. Seperti di Vietnam misalnya itu betul-betul keras, dan China juga. Apakah dengan melodon orang melarang mereka untuk beraktif di luar itu bertentangan dengan prinsip demokrasi? Karena ya itu ini ada perdebatan gitu ya. Makanya inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa tantangan untuk bersikap secara demokratis itu menjadi tidak mudah di era pandemi pada saat ini begitu. Tentu misalnya apa yang dilakukan China, kemudian yang dilakukan oleh Vietnam, melakukan tindakan yang sifatnya keras misalnya, barangkali untuk melindungi supaya hak hidup masyarakat itu bisa terlindungi, hak hidup masyarakat bisa terwujud. Tapi memang pada bahasa demokrasi yang sangat universal, apakah itu bisa diterima? Ya tentu bisa, makanya pembatasan tertentu kali bisa. Tapi hati-hati, bukan berarti terus kemudian negara itu bisa seenaknya sendiri untuk melarang dan sebagainya, tapi tentu dengan aspek-aspek yang betul, terukur, terencana, sehingga menghasilkan satu kualitas yang baik gitu kebijakannya.
Tapi begitu juga dengan membebaskan masyarakat berkeliaran, saya kira juga bertentangan dengan prinsip demokrasi. Jadi memang sulit sekali mengukur tindakan-tindakan apa yang demokrasi atau tidak. Tapi kalau misalnya dalam konteks RUU, misalnya tindakan-tindakan yang sudah bebas, tidak, kalau masih berkaitan dengan itu, saya kira kita masih bisa memahami masyarakat itu juga kira secara umum dia tidak melakukan tindakan yang misalnya keluar rumah dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ada kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, kemudian dengan kebijakan yang sebenarnya dampaknya sangat besar, itu saya kira itu harus dikaji lebih dalam apakah kebijakan yang seperti itu sebenarnya demokratis atau tidak. Lalu yang berkaitan dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sekarang dari undang-undang Pak Isam. Ya Pak, jadi kalau sejauh ini kan kita lihat gitu. Ya, kalau sejauh ini kan kita lihat tantangan demokrasi itu kan begitu kompleks ya. Nah, terus yang terakhir nih Pak, bagaimana caranya agar demokrasi ini dapat terwujud dengan baik dan benar di tengah pandemi seperti ini Pak? Bagaimana mewujudkan demokrasi yang benar-benar demokratis di tengah pandemi seperti ini? Iya, sebetulnya tindakan-tindakan yang sifatnya bertentangan dengan asimetris dengan sikap demokratis itu terwujud karena apa tuh? Karena tekanan yang sangat kuat kepada negara. Saya kira itu sebetulnya poin yang pertama. Oleh karena itu negara harus mampu mengelola diri sebetulnya, mampu memanage supaya meskipun tetap menjalankan pemerintahan, misalnya tadi negara dituntut untuk melindungi warganya agar hak hidupnya mereka terlindungi, misalnya mereka kadang-kadang kan cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis, misalnya melakukan kekerasan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dalam situasi seperti ini ya sebetulnya harus melakukan, apalagi tindakan-tindakan yang demokratis itu kan seringkali diasosiasikan dengan inefisiensi. Beda dengan tirani, misalnya satu tindakan, satu kebijakan langsung dieksekusi, masyarakat tidak boleh mempertanyakan. Bandingkan dengan demokrasi, misalnya harus musyawarah tertentu, harus mendiskusikan tertentu, bahkan memerlukan waktu yang sangat panjang. Ya, sebetulnya di era seperti ini juga memang satu negara harus memahami bahwa memang dalam konteks tertentu kita harus memahami dampaknya lebih panjang. Masyarakat pun juga harus bisa memahami itu. Oleh karena itu, tapi kalau panjang itu artinya begini, membuat kebijakan-kebijakan yang sebetulnya selama itu secara perspektif dari kesehatan maupun ekonomi itu bisa dipertanggungjawabkan karena masalah itu ada itu. Kalau kita bisa runcingkan nggak masalah tindakan-tindakan. Tapi kalau misalnya itu bertentangan dengan bahkan membuat satu aturan atau kebijakan atau hukum gitu yang sifatnya tiran, misalnya tindakannya itu tidak bisa dihukum dan sebagainya seperti yang ada di dalam Perpu, saya kira itu sangat tidak tepat. Intinya tetap ada batasan-batasan, tindakan-tindakan yang demokratis seperti apa tetap ada, tetapi juga kalau kita melihat membatasi dalam bentuk misalnya dalam kasus Perpu itu sebenarnya kan menarik sekali, itu penguatan di lembaga eksekutifnya sangat kuat, yang diberikan itu waktu itu juga sangat kuat. Ini menjadi perhatian sangat betul bagi kita. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya bagaimana sih mengelola demokrasi dengan tepat itu. Kenapa di era pandemi itu muncul seperti ini? Bahwa ada satu fenomena yang kita iri, bahwa pandemi datang kepada kita. Bahkan mungkin barangkali ya kita tidak bisa memungkiri lagi muncul kebijakan-kebijakan baru, misalnya kita tidak tahu misalnya terkait pajak yang bisa saja nanti kebijakan itu sangat-sangat memberatkan terhadap masyarakat. Nah itu kan bisa saja terjadi, bahkan potensi kebijakan yang lain. Hari-hari ini itu memang kalau kita membaca situasi itu memang sulit, jadi negara juga harus pintar. Jadi kalau bahasa kita memang
berkaitan dengan hal-hal seperti ini itu negara tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya hitam atau putih. Dalam birokrasi kita harus bersikap moderat, artinya mengambil batasan. Tegas, misalnya dalam rangka efisiensi juga kita perlu lakukan, tapi batasan-batasan nilai-nilai dan prinsip demokrasi juga perlu kita lakukan juga. Jangan sampai kita misalnya dalam kasus kita memberikan pelonggaran tapi memastikan juga orang pelonggaran atau new normal dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengakomodasi ekonomi masyarakat. Tapi di satu sisi juga ada perlindungan hidup yang harus dijamin betul-betul, misalnya menyiapkan protokol kesehatan dengan baik dan seterusnya, sampai komunikasi yang muncul dalam masyarakat pun juga. Dan kemudian negara pun tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya tiran tadi sebetulnya, supaya dengan tetap menciptakan satu kebijakan yang transparan dan transparan sebagai satu konsepsi kebijakan publik. Saya kira itu, Aldo. Baik, terima kasih Pak Galang atas kesempatannya berdiskusi terkait dengan tantangan demokrasi di tengah pandemi ini, Pak. Terima kasih juga kepada terima kasih juga kepada para pendengar dari Jalan Demokrasi. Nantikan podcast-podcast selanjutnya ya. Terima kasih Pak Galang. Terima kasih Aldo. Selamat siang.